Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Beris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang pesugihan. Sebuah kisah yang berjudul Santapan Terakhir di Sari Minang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warung Sari Minang bukan sekedar rumah makan Padang. Ia adalah denyut nadi kehidupan di Jalan Seroja, sebuah jalan utama yang membelah komplek perumahan kelas menengah di pinggir Jakarta. Sejak pukul 8 pagi ketika sebagian besar warga baru bersiap beraktivitas, Sari Minang sudah mengepulkan aroma yang tidak tertandingi. Asap tebal bercampur wangi rempah, kelapa sangrai, dan cabai giling menari di udara, mengundang siapapun yang melintas untuk menoleh, menghirup dalam-dalam dan berhenti. Di balik etalase kaca yang berkilauan, tumpukan lauk pauk tersusun rapi layaknya mahakarya. Rendang yang gelap, pekat, dan seolah berminyak emas. Gulai kelapa ikan kakap yang matanya masih jernih dan kuahnya kuning oren membara. Serta sambal hijau yang diletakkan di piring-piring kecil, menggugah selera dengan kilau minyak kelapa yang khas. Pemiliknya, Pak Rahmat, adalah alasan lain mengapa warung itu sukses melesat dalam waktu singkat. Hanya dalam waktu 2 tahun. Pria parubaya bertubuh tegap itu selalu mengenakan kemeja batik yang rapi, bukan kaos oblong khas penjual makanan. Senyumnya lebar, tulus dan ramah, menjadikannya sosok dermawan di mata para pelanggan. Ia tidak segan memberi nasi bungkus gratis pada tukang ojek yang sedang sepi penumpang, atau menambah porsi rendang untuk anak-anak sekolah yang uang sakunya pas-pasan. "Aduh Bapak, rendang Bapak ini bikin lupa utang deh," seru Pak Jamal, seorang pegawai kantor langganan, sambil mengacungkan jempol. Pak Rahmat tertawa renyah. "Ah, Bapak ini bisa saja. Itu bukan rendang biasa, Pak. Itu janji kebahagiaan." Namun di balik kegembiraan dan kesuksesan yang melesat tajam itu, ada satu orang yang merasakan ada yang janggal. Adam, putra tunggalnya yang baru duduk di bangku kelas 4 SD. Adam dengan mata besar yang selalu penuh rasa ingin tahu, mulai merasakan kehampaan yang aneh setiap kali ia memakan masakan ayahnya. Awalnya ia berpikir mungkin ia bosan. Bagaimana tidak, setiap hari ia mencium aroma yang sama, tapi ini berbeda. Nasi yang dimakan di warung, gulai ayam yang diberikan ayahnya, bahkan rendang yang dipuji semua orang, semua terasa hambar di lidahnya. Ia hanya mengunyah tekstur bukan rasa. "Kok kamu makannya diam saja, Nak? Nggak enak ya?" tanya Butina, istri Pak Rahmat, suatu siang. Adam menghela nafas. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa rasa masakan ayahnya yang membuat keluarga mereka kaya terasa seperti ia hanya mengunyah ampas. "Enak mah, cuma Adam lagi nggak nafsu aja." Butina mengelus rambut Adam. "Mungkin kamu kebanyakan main game, jadi kurang nafsu makan." Adam hanya mengangguk, tapi ia tahu bukan itu masalahnya. Keanehan ini semakin terasa ketika Adam mengamati ayahnya di dapur. Pak Rahmat selalu terlihat terburu-buru dan panik jika ada yang memasuki dapur saat ia sedang meracik bumbu, terutama jika itu menyangkut sebuah mangkok keramik putih yang selalu ia tutupi dengan kain beludru hitam di sudut meja racik. Benda itu dijaga seperti nyawa. Setiap kali Pak Rahmat menaburkan sedikit bubuk dari mangkuk itu ke kuah gulai yang baru matang, mata hangatnya akan berubah sekejap menjadi sorot mata yang menimbang sesuatu, seolah sedang menghitung harga yang harus dibayar. Suatu sore Adam memberanikan diri mendekati ayahnya yang sedang mencuci tangan. "Papa," panggil Adam pelan. "Kenapa setiap orang bilang masakan Papa enak banget, tapi buat Adam rasanya biasa saja?" Pak Rahmat menghentikan kegiatan mencuci tangannya. Wajahnya yang biasanya ramah kini menegang. Ia menatap Adam dengan tajam, sebuah tatapan yang membuat Adam merinding. "Apa maksudmu, Nak?" Suara Pak Rahmat terdengar rendah dan dingin, bukan suara ayah yang biasa ia dengar. "Ya hambar, Pak. Kayak makan nasi doang."
jawab Adam jujur sedikit takut. Pak Rahmat tiba-tiba menarik nafas panjang, kemudian senyum lebarnya kembali terpasang. Senyum yang terasa dipaksakan. Ia berlutut menyamakan tingginya dengan Adam, lalu memegang pundak anaknya erat-erat. Dengar nak, itu karena kamu sudah terlalu sering mencium aromanya. Lidahmu sudah kebal. Kamu adalah ahli waris Sari Minang. Rasa terbaik itu nak, hanya untuk para pelanggan kita. Mereka yang membawa berkah ke rumah kita. Jelas Pak Rahmat, tetapi matanya tidak ikut tersenyum. Adam kecil hanya mengangguk, mencoba menerima penjelasan itu. Namun di dalam hatinya firasat buruk mulai bersemi. Ia belum tahu kehambaran yang ia rasakan di lidahnya adalah pertanda bahwa ia adalah satu-satunya di rumah itu yang tidak terjamah oleh rahasia gelap yang tersimpan di balik etalase Sari Minang. Kehambaran itu adalah satu-satunya alarm alami yang tersisa dalam jiwanya. Doni adalah cahaya yang selalu menyertai hari-hari Adam. Mereka berdua adalah duo yang tidak terpisahkan sejak taman kanak-kanak. Doni bukan hanya tetangga sebelah, tapi juga sahabat karib, anak yang lincah, selalu tertawa, dan energinya seolah tidak pernah habis. Mirip anak-anak Indonesia pada umumnya yang tumbuh di bawah terik matahari sambil bermain kelereng atau bola plastik. Suatu sore di bulan Agustus yang panas, mereka sedang frustasi. Mereka kalah telak dalam turnamen game konsol di rumah Adam. Keduanya terbaring terlentang di lantai, keringat membasahi kaos mereka. Perut mereka keroncongan, mengeluarkan suara-suara sumbang yang terdengar memalukan. Aku lapar Dam, lapar banget, keluh Doni sambil memegangi perutnya. Adam bangkit, ia ingat janji ayahnya. Sudah Don, kita ke warung papa saja, makan di sana gratis. Papa janji mau kasih aku ayam pop gratis hari ini kalau aku bantu angkat piring. Mata Doni langsung berbinar. Siapa yang bisa menolak Sari Minang? Aroma dari warung itu meski berada di beberapa blok dari rumah mereka tetap tercium menggoda. Serius? Ayam pop Om Rahmat kan paling enak sekomplek. Mereka berdua berjalan cepat menuju warung. Suasana di Sari Minang saat itu ramai sekali. Waktu menjelang maghrib adalah puncak kesibukan. Pak Rahmat sibuk melayani pelanggan di meja kasir. Senyumnya menyambut siapa saja. Papa, ini Doni, kami lapar. Pak Rahmat menghentikan sejenak pekerjaannya. Ia menatap Doni, sahabat karib putranya dengan senyum ramah yang selalu disukai semua orang. Oh Doni, tentu saja boleh. Mau makan apa, jagoan? Ayam pop Om, sama nasi sedikit, jawab Doni riang. Oke, tunggu sebentar. Pak Rahmat bergegas ke dapur. Adam dan Doni duduk di sudut yang agak tersembunyi. Tidak lama kemudian Pak Rahmat kembali membawa sepiring nasi, sambal sedikit untuk anak-anak, dan sepotong ayam pop yang diletakkan di piring kecil. Ayam pop itu tampak berbeda dari biasanya. Warnanya lebih putih, bersih, seolah baru diangkat dari santan panas. Tetapi di mata Adam, ayam itu terlihat aneh. Ketika Doni mengambilnya, ia sedikit terkejut. Ih, kok ayamnya dingin Om? Gak hangat kayak biasanya? Tanya Doni polos memegang ayam itu di tangannya. Pak Rahmat tertawa kecil, tawa yang sedikit dipaksakan. Ia meletakkan tangannya di pundak Doni. Ah, perasaanmu saja nak, itu baru diangkat dari panci. Tapi memang kuahnya sudah didinginkan supaya tidak terlalu panas di lidah kalian. Ayo, makan. Papa sudah tambahkan bumbu rahasia Papa, dijamin energimu kembali. Pak Rahmat sempat menyentuh nasi di piring Doni dengan jari telunjuknya. Secepat kilat, Adam melihatnya. Ia yakin ayahnya menaburkan sesuatu ke nasi itu sebelum ia sempat melihatnya. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu dari mangkuk keramik putih yang selalu dijaga di dapur. Selama Doni makan, mata Pak Rahmat tidak lagi ramah. Ada sorot menimbang menilai seolah ia sedang mengamati sebuah investasi yang baru saja ditanam. Enak Don? Tanya Pak Rahmat lagi, suaranya kini terasa lebih rendah. Enak banget Om. Ayam pop Om Rahmat memang paling top. Rasanya kuat banget. Pedas sedikit di akhir, bikin badan hangat. Puji Doni sambil menghabiskan semua yang ada di piringnya, bahkan menjilat sisa kuah di jari-jarinya. Adam melihat kebahagiaan murni di wajah sahabatnya. Namun ia kembali merasakan kehampaan yang sama. Ia mencicipi sedikit sambal hijau Doni dan rasanya tetap hambar di lidahnya. Ia hanya merasa bersyukur Doni sangat menikmati kelezatan yang tidak ia rasakan.
Setelah membayar di kasir, meski itu gratis, mereka pamit. Pak Rahmat memeluk Doni dengan erat, pelukan yang terasa terlalu lama bagi Adam. "Pulang ya nak, sampai jumpa besok, main lagi di sini." Malam itu Doni pulang dengan perut kenyang, hati gembira, dan energi yang seolah terisi penuh. Ia berjanji akan main ke rumah Adam lagi besok. Namun esok hari Doni tidak datang. Itu adalah santapan terakhir Doni. Potongan ayam pop dingin itu yang dibumbui bumbu rasa ayahnya adalah suapan terakhir yang mengandung energi kehidupan Doni. Adam baru akan menyadari bahwa kebahagiaan dan pujian Doni atas rasa yang kuat banget itu adalah tanda terakhir dari vitalitas yang segera dirampas. Keesokan harinya kursi Doni di bangku kelas 4 SD kosong. Adam merasa aneh, Doni bukan tipe anak yang mudah sakit atau membolos. Ia mengirim pesan singkat ke ponsel Doni, sebuah ponsel bekas yang dihadiahkan Pak Rahmat, tetapi tidak ada balasan. Rasa khawatir Adam semakin membesar ketika lusa, Ibu Doni datang ke rumahnya. Raut wajah Ibu Doni tidak lagi ceria seperti biasa, wajahnya sembab, matanya merah, seolah ia belum tidur selama berhari-hari. Ia langsung menemui Bu Tina, istri Pak Rahmat di teras rumah. Adam menguping dari balik pintu kamar, suara Ibu Doni terdengar bergetar. "Mbak Tina, Doni anak saya sakitnya aneh sekali," katanya suaranya tercekat. "Sakit apa Bu? Padahal hari Senin dia masih main di sini, makan ayam pop sama Adam." Jawab Bu Tina terdengar cemas. "Itu dia Mbak, setelah dari warung Pak Rahmat malamnya dia mengeluh kedinginan. Badannya panas, tapi dia terus menggigil. Sekarang, aduh Mbak." Ibu Doni tidak kuasa menahan isak tangisnya. "Badannya kurus kering hanya dalam semalam Mbak. Matanya cekung, seperti anak kurang gizi yang sudah lama sakit. Padahal dia baru sakit 2 hari. Ada merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. Kurus kering hanya dalam semalam. Ia teringat ayam pop Doni yang dingin dan mata ayahnya yang menimbang saat Doni memuji rasa makanan itu. Kabar mengenai penyakit misterius Doni menyebar cepat di komplek perumahan. Tetangga saling berbisik dokter didatangkan. 3 dokter berbeda memeriksa Doni, mulai dari dokter umum hingga spesialis anak. Hasilnya selalu sama, secara fisik tidak ada penyakit serius. Tidak ada demam berdarah, tidak ada infeksi parah, semua organ berfungsi normal. Secara medis Doni baik-baik saja Bu, tapi saya tidak bisa menjelaskan kenapa vitalitasnya hilang, seolah seluruh energi kehidupannya tersedot habis, kata salah satu dokter spesialis yang menangani Doni frustasi. Dia terus melemah, mengigau tentang rasa lapar dan kedinginan. Doni tidak pernah pulih. Seminggu setelah santapan terakhirnya di Sari Minang, kabar duka itu mengguncang komplek. Kematian Doni begitu mendadak dan tidak terjelaskan. Suasana komplek dipenuhi kesedihan dan kebingungan. Bagaimana bisa seorang anak yang lincah dan sehat meninggal secepat ini? Adam yang hadir di pemakaman hanya bisa menangis dalam diam. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Lubang besar di hati Adam bukan hanya karena kehilangan sahabat, tapi juga karena kecurigaan yang semakin kuat. Ia ingat betapa bahagianya Doni memuji ayam pop itu. Sekarang kebahagiaan itu terasa seperti jebakan maut. Sesuatu yang aneh terjadi bersamaan dengan kabar duka tersebut. Tepat sehari setelah pemakaman Doni, Pak Rahmat menerima telepon di warung. Adam yang sedang membantu mencuci piring di dapur mendengar percakapan itu. "Betul Pak, saya Pak Rahmat dari Sari Minang." "Oh, stok ikan tenggiri kualitas super itu. Wah, sungguh rezeki tidak terduga. Baru saja ada kabar duka di kompleks saya, tapi rezeki malah datang melimpah. Boleh Pak, kirimkan saja sekarang juga." Wajah Pak Rahmat berseri-seri saat menutup telepon. Seminggu itu omset warungnya naik 3 kali lipat. Antrean pembeli mengular hingga ke pinggir jalan. Gulai kepala ikan mereka tiba-tiba menjadi lebih lezat dari sebelumnya, berkat pasokan ikan tenggiri kualitas terbaik yang tiba-tiba datang tanpa diminta. Pak Rahmat semakin sibuk, semakin ramah, dan senyumnya semakin lebar. Ia bahkan membeli mobil baru untuk keluarganya. Namun setiap kali Adam melihat ayahnya tertawa di depan pelanggan, ia hanya melihat bayangan cekung Doni di matanya. Kekayaan yang melesat itu di mata Adam terasa seperti diwarnai darah dan tangis sahabatnya. Apakah kelezatan masakan papa itu didapat dengan bayaran nyawa? Pertanyaan itu menjadi bisikan dingin yang terus menghantui Adam.
membuatnya semakin yakin bahwa ada rahasia gelap dan dingin di balik etalase kaca warung Sari Minang. Rahasia yang hanya dapat dijawab oleh satu tempat, ruangan terkunci di belakang dapur. Kehilangan Doni telah mengubah Adam. Ia menjadi anak yang pendiam, sering melamun dan sorot matanya yang biasanya penuh keceriaan, kini diliputi kecemasan. Ia membawa beban yang terlalu berat untuk anak seusianya, kecurigaan terhadap ayah kandungnya sendiri. Semua orang di komplek berduka, namun kehidupan harus terus berjalan. Di sisi lain, kehidupan di Sari Minang justru semakin ramai. Uang mengalir deras. Butina, ibu Adam, yang awalnya sempat terkejut dengan kabar duka itu, kini sibuk mengatur pembukuan dan merencanakan pembelian ruko baru di seberang jalan. Ia melihat ini sebagai berkah yang datang beruntun. "Ini semua berkat ketekunanmu, Mas, rezeki anak soleh," puji Butina pada suaminya suatu malam saat mereka menghitung uang setoran. Pak Rahmat hanya tersenyum samar, senyum yang bagi Adam terasa semakin hampa dan dingin. Adam semakin sering menyendiri, memproses rangkaian kejadian yang terasa tidak masuk akal. Kenapa Doni mendadak sakit parah setelah makan ayam pop yang terasa dingin? Kenapa kebahagiaan Doni memuji makanan itu begitu cepat diikuti kematiannya? Dan yang paling penting, kenapa kekayaan ayahnya melonjak drastis, seolah mendapat bayaran instan atas kepergian Doni? Kehambaran yang ia rasakan pada masakan ayahnya kini ia tafsirkan bukan lagi sebagai kebosanan lidah, melainkan sebagai perisai alami. Seolah-olah ada kekuatan dalam dirinya yang menolak esensi kotor yang disembunyikan di balik bumbu rempah. Kecurigaan Adam akhirnya mengerucut pada satu titik yang selalu disembunyikan Pak Rahmat, ruangan kecil di belakang dapur. Ruangan itu adalah gudang pengap, tersembunyi di balik tumpukan karung beras dan galon air mineral kosong. Pintu kayunya selalu terkunci rapat. Hanya Pak Rahmat yang memegang kuncinya, sebuah kunci kuningan kecil yang sering diselipkan di saku celananya. Setiap kali Pak Rahmat mendekati ruangan itu, biasanya di tengah malam atau menjelang subuh, saat semua orang tidur, aura ramahnya akan lenyap total. Wajahnya akan menegang, langkahnya perlahan, dan ia akan memastikan tidak ada satupun mata yang mengawasinya. Bahkan jika Butina bertanya tentang isi ruangan itu, Pak Rahmat akan membentak singkat, "Itu hanya urusan bisnis, Ma. Tempat penyimpanan berkas rahasia dan bumbu inti jangan pernah coba-coba dibuka," bentaknya suatu kali. Adam ingat beberapa kali ia melihat bayangan ayahnya keluar dari ruangan itu dengan raut lelah dan sedikit pucat, sambil memegang mangkuk keramik putih yang selalu ia bawa ke dapur utama. Mangkuk itu yang di mata Adam telah menjadi simbol misteri dan kengerian. Suatu malam Adam tidak bisa tidur. Ia bangkit dari kasurnya, berjalan ke dapur yang gelap dan melihat ayahnya baru saja kembali dari warung di sebelah. Pak Rahmat terlihat sangat lelah. Ia melepaskan celana kerjanya di kursi dekat kamar mandi sebelum mandi, dan Adam melihatnya, kunci kuningan itu masih tergantung di gantungan celana. Jantung Adam berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Tangannya gemetar saat ia menyelinap ke kamar mandi, mengambil kunci itu dengan hati-hati. Kunci itu terasa dingin di telapak tangannya. Ia kembali ke kamarnya, menyalakan lampu belajar, dan mencari seutas kawat kecil di kotak perkakas ayahnya. Dengan bantuan kawat itu, dan berbekal kunci asli sebagai cetakan, Adam mencoba membuat kunci duplikat darurat. Ia bukan anak nakal, tetapi ia didorong oleh keinginan yang kuat untuk mencari kebenaran, untuk menjawab mengapa sahabatnya harus pergi. Setelah lebih dari 1 jam berkutat, keringat membasahi dahinya. Adam berhasil. Ia memiliki tiruan kunci yang ia yakini akan membuka pintu rahasia itu. Malam itu Adam tidur dengan kunci duplikat itu tergenggam erat di bawah bantalnya. Ia tidak lagi peduli dengan kehambaran masakan ayahnya. Ia hanya peduli pada rahasia kotor yang membuatnya kehilangan Doni. Di dalam hati kecilnya ia berjanji akan mencari tahu apa yang sebenarnya disajikan di Sari Minang. Kelezatan yang telah dibayar dengan harga yang begitu mahal. Waktu yang ditunggu Adam akhirnya tiba. Pukul 3:30 dini hari, waktu yang dikenal di Indonesia sebagai pasar subuh. Ketika para pedagang besar seperti Pak Rahmat biasanya sudah berangkat ke pasar induk untuk mendapatkan bahan baku paling segar.
Ini adalah satu-satunya celah di mana Pak Rahmat pasti tidak ada di rumah. Adam merangkak keluar dari tempat tidurnya, jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang. Udara subuh terasa dingin dan sunyi. Ia menyelinap melewati ruang tengah menuju dapur yang gelap, hanya lampu penerangan kecil di sudut yang menyala, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari dan menambah kesan mencekam. Ia berjalan ke sudut belakang dapur, di mana tumpukan karung beras menjulang tinggi. Dengan hati-hati ia menggeser karung-karung itu. Di sana tersembunyi pintu kayu tua yang selama ini menjadi misteri. Tangan Adam gemetar saat ia mengeluarkan kunci duplikat kuningan dari saku celana pendeknya. Keringat dingin membasahi dahinya, bukan karena panas, melainkan karena ketakutan. Ia memasukkan kunci itu ke lubang kunci. Ia memutar kunci itu perlahan, takut suara gesekan logam akan membangunkan ibunya. Pintu terbuka. Ada mendorong pintu kayu itu sedikit. Seketika ia disambut oleh aroma yang menusuk hidung. Gabungan bau yang sangat tidak enak, bau amis seperti darah kering, bau menyan yang pekat, dan bau tanah basah yang apek. Bau itu membuat perut Adam mual, jauh berbeda dengan aroma wangi rempah yang selalu memenuhi warung ayahnya. Ruangan itu kecil, pengap dan gelap gulita. Adam menyalakan senter kecil dari ponselnya. Cahaya senter menyorot ke sekeliling ruangan yang berlumut. Dindingnya tampak basah dan kotor. Di sudut ada tumpukan tulang belulang hewan yang tidak jelas jenisnya, beberapa jimat dari kain kuning dan sesajen kering. Namun fokus Adam langsung tertuju pada pusat ruangan. Di sana ada sebuah meja batu berlumut yang tampak kuno, bukan meja dapur biasa. Di atas meja batu itu tergeletak beberapa sisa sesajen yang baru diletakkan, seperti bunga 7 rupa dan rokok kretek yang belum habis terbakar. Dan yang paling penting, mangkuk keramik putih yang selama ini ia curigai. Mangkuk itu terlihat identik dengan yang ia lihat di dapur utama. Tetapi ini jauh lebih besar. Di atas mangkuk itu tertutup rapat dengan kain beludru hitam yang sudah usang. Adam mendekat perlahan, langkahnya terasa berat. Ia memegang ponselnya erat-erat, menyodorkan senter ke mangkuk tersebut. Ia tahu kebenaran tentang Doni ada di dalamnya. Dengan nafas tertahan, Adam menarik sudut kain beludru hitam itu. Di dalam mangkuk keramik itu teronggok semacam bahan yang mengerikan. Rempah-rempah basah berwarna merah kecoklatan yang terlihat seperti bubuk gilingan atau adonan pasta. Itu bukan bumbu dapur biasa, warnanya begitu gelap dan teksturnya tampak seperti bubur. Dorongan rasa ingin tahu dan amarah mengalahkan ketakutannya. Adam memberanikan diri, ia menjulurkan jari telunjuknya menyentuh sedikit rempah merah kecoklatan di mangkuk itu. Seketika rasa dingin yang menusuk menyergapnya, menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh lengannya. Adam tersentak. Di saat yang sama ia mendengar sesuatu bukan dengan telinganya, tapi seolah dengan batinnya. Sebuah bisikan yang sangat lemah, nyaris tidak terdengar, namun terasa seperti desahan nafas terakhir yang ditinggalkan. Dingin, lapar, aku rindu ibu. Bisikan itu menyambar kesadarannya. Itu bukan hanya suara, tapi perasaan. Perasaan sakit yang mendalam, rasa lapar abadi, dan kedinginan yang menusuk tulang. Adam yakin itu adalah suara-suara yang tersisa dari Doni dan mungkin korban-korban lain. Air mata Adam mengalir deras, ia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Rempah ini bukanlah bumbu, ini adalah esensi kehidupan yang ditarik, dikeringkan, dan digiling. Ini adalah serbuk jiwa. Ia teringat lagi pada ayam pop dingin yang dimakan Doni dan bubuk yang ditaburkan ayahnya. Sekarang ia tahu, inilah bumbu pesugihan yang telah mencampur jiwa anak-anak polos ke dalam kuah gulai dan rendang Pak Rahmat. Tumbal-tumbal yang telah disajikan sebagai lauk pauk kekayaan sang pemilik. Kekejian ini begitu nyata, begitu kejam, terbungkus sempurna di balik kelezatan masakan yang dipuja seluruh kota. Ketakutan yang mencekam Adam seketika lenyap, tergantikan oleh gelombang amarah dingin yang membakar. Tangannya mengepal erat, gemetar bukan karena takut lagi, melainkan karena rasa sakit yang menusuk. Sakit karena pengkhianatan dan kehilangan. Ayahnya, pahlawan di mata komplek, ternyata adalah seorang monster. Ayahnya telah menumbalkan Doni, sahabat karibnya, demi tumpukan uang dan mobil baru.
Adam mundur selangkah dari meja batu berlumut itu. Ia mencengkeram mangkuk keramik putih yang berisi serbuk jiwa itu. Ia harus menghentikan ini. Ia harus menghancurkan rahasia kotor ini sebelum ada korban anak-anak polos lainnya di komplek perumahan. Ia keluar dari ruangan terlarang itu, mengunci kembali pintunya, dan berjalan menuju dapur utama. Fajar mulai menyingsing, memancarkan cahaya oranye samar dari jendela dapur. Tiba-tiba suara pintu depan terbuka. Pak Rahmat telah kembali dari pasar subuh. Langkah kaki Pak Rahmat yang berat terdengar mendekat. Adam berdiri di tengah dapur, memegang mangkuk keramik putih itu di kedua tangannya. Ia menanti. Pak Rahmat masuk ke dapur dengan keranjang belanjaan besar di tangannya. Wajahnya lelah, namun puas. Ia terkejut melihat putranya berdiri mematung di tengah ruangan, memegang pusaka gelapnya. Wajah Pak Rahmat langsung memucat. Aura ramahnya yang biasa menyambut pelanggan seketika lenyap tidak berbekas. Yang tersisa hanyalah kepala keluarga yang panik dan terperangkap. "Adam, apa yang kamu lakukan? Dari mana kamu dapatkan itu?" Teriak Pak Rahmat, suaranya pecah. Tidak lagi terdengar seperti pemilik warung sukses. Ia menjatuhkan keranjang belanjaannya. Ikan dan sayuran tumpah berserakan di lantai. Adam menatap ayahnya. Matanya berkaca-kaca penuh kepedihan dan tuduhan. Ia mengangkat mangkuk itu sedikit. Ini yang papa kasih ke Doni kan?" Tanya Adam, suaranya bergetar menahan tangis. "Ini yang buat Doni pergi. Papa ambil energinya. Papa bunuh Doni demi rendang yang enak." Pak Rahmat menggeleng panik. Ia mendekat dengan langkah cepat. "Diam, kamu tidak tahu apa-apa. Ini cuma bumbu rahasia dapur. Kembalikan." "Bumbu rahasia apa, Pak? Bumbu yang isinya suara anak-anak yang kedinginan." Adam balik membentak. Keberaniannya datang dari keputusasaan dan cinta pada sahabatnya. "Papa pikir Adam tidak tahu Papa pelihara apa di gudang itu." Pak Rahmat kehilangan kendali. Ia tidak bisa membiarkan rahasia ini terungkap, apalagi oleh putranya sendiri. Jika mangkuk itu pecah, perjanjiannya bisa batal, atau bahkan lebih buruk. Ia menerjang Adam, mencoba merebut mangkuk itu dengan paksa. "Tidak, itu bukan urusanmu. Jangan sentuh itu," bentak Pak Rahmat. Wajahnya memerah karena amarah dan ketakutan yang mencekik. Adam berusaha menghindar. Ia memeluk mangkuk itu erat-erat. Ia ingin mangkuk ini hancur. Ia ingin kejahatan ini berakhir. Dalam perebutan yang sengit dan panik antara ayah dan anak itu, tangan Pak Rahmat yang basah oleh air ikan terlepas dari pegangan Adam. Mangkuk keramik putih itu terlepas dari tangan Adam, melayang sejenak di udara dapur Sari Minang yang baru saja didatangi Fajar, lalu terbanting keras ke lantai keramik. Prang! Suara pecahan keramik itu menggema di seluruh rumah, nyaring memecah kesunyian subuh. Saat mangkuk itu pecah berkeping-keping, kejadian yang luar biasa dan mengerikan terjadi. Dari bubuk merah kecoklatan yang tumpah, bukan hanya rempah yang berserakan. Seketika, asap hitam yang tebal dan pekat membumbung tinggi dari lantai dapur, menjulang cepat ke langit-langit. Asap itu bergulung-gulung membawa serta jeritan pilu yang menusuk telinga, bukan suara manusia, melainkan gema dari banyak suara anak kecil. Jeritan yang dipenuhi penderitaan, rasa lapar, dan kedinginan. "Mama, dingin, panas, tolong." Itu adalah lolongan dari jiwa-jiwa tumbal yang telah dicuri dan diperangkap di dalam bumbu masakan. Asap hitam itu yang merupakan sisa-sisa energi vital yang dicuri, segera berputar liar di sekeliling dapur, mencari sumber penawarnya, mencari pemiliknya, mencari pengambilnya. Jeritan pilu itu bercampur dengan lolongan ngeri Pak Rahmat. Ia langsung ambruk, tangannya menutup telinganya. Tidak, jangan ambil aku sudah bayar," teriaknya, matanya melotot dipenuhi kengerian yang nyata. Asap hitam itu tidak mencari Adam. Asap itu langsung menyelimuti Pak Rahmat, membungkus tubuhnya erat-erat seperti kain kafan yang gelap. Pak Rahmat meronta menjerit kesakitan, suaranya terdengar seperti hewan yang terluka. Di hadapan Adam, sebuah pembalasan yang mengerikan sedang terjadi. Asap hitam pekat yang menyelimuti Pak Rahmat bukan hanya kabut. Ia adalah entitas, gabungan dari semua energi vital yang telah dicuri dan diperangkap. Ia menuntut kembali apa yang telah dirampas, dan Pak Rahmat adalah sumber utamanya. Di hadapan Adam yang terdiam kaku karena syok di sudut dapur, proses pembalasan itu terjadi dengan cepat dan brutal. Pak Rahmat menjerit histeris, suaranya tercekat di tenggorokan.
teredam oleh kepulan asap yang melilitnya. Sakit, dingin, aku tidak mau. Asap hitam itu seolah memiliki tangan tidak terlihat, menghisap sisa-sisa kehidupan dari tubuh Pak Rahmat. Secara fisik, perubahan itu terjadi dalam hitungan detik. Wajah Pak Rahmat yang tebal yang selalu dihiasi senyum ramah kepada pelanggan mulai mengering dan menghitam. Kulitnya kehilangan kelembapan, mengerut dan menempel erat pada tulang pipinya. Matanya melotot memantulkan bayangan asap pekat. Kerutan-kerutan tua muncul dengan cepat, seolah puluhan tahun hidupnya dicabut dalam satu tarikan nafas. Tubuhnya yang kekar perlahan mengempis. Pakaian batiknya melonggar seolah ia tiba-tiba kehilangan setengah dari berat badannya. Ia roboh ke lantai, tubuhnya menggeliat kesakitan. Kembalikan, ambil rendangku, ambil uangku, jangan aku. Ia memohon, suaranya sudah serak dan parau, terdengar seperti bisikan kering. Energi yang ia curi melalui perjanjian pesugihan kini menuntut lebih dari sekedar balasan yang setimpal. Ia menuntut kembali bagiannya, ditambah dengan bunga yang berlipat ganda, meninggalkan Pak Rahmat tidak hanya mati, tetapi kering dan hampa, sebuah cangkang yang ditinggalkan. Di tengah lolongan Pak Rahmat, Adam mendengar kembali bisikan-bisikan yang semakin keras dari dalam asap. Aku lapar, Om. Dingin sekali di sini. Itu adalah suara Doni dan suara anak lainnya, yang kini membalas dendam melalui kekuatan entitas yang telah diperbudak oleh ayahnya. Rasa sakit yang dialami Pak Rahmat adalah gabungan dari semua penderitaan dan kedinginan yang dirasakan para tumbal. Tiba-tiba suara jeritan Pak Rahmat terhenti. Asap hitam itu perlahan-lahan mereda, seolah telah menyelesaikan tugasnya. Asap itu menyusut, kembali menjadi bubuk halus yang kini bercampur dengan pecahan keramik di lantai. Adam hanya bisa menatap. Di lantai dapur terbaring tubuh ayahnya, wajahnya yang menghitam kini kaku, membeku dalam seringai kesakitan yang permanen. Semua kehangatan dan keramahan yang pernah ia tunjukkan kepada dunia telah lenyap. Pak Rahmat telah berubah menjadi sosok yang mengerikan, kurus kering, seperti mayat yang telah lama diawetkan. Suasana di warung Sari Minang tiba-tiba berubah total. Kehangatan rempah, aroma kelapa yang gurih, dan wangi rendang yang pekat, semuanya hilang tidak bersisa. Yang tertinggal hanya bau anyir yang samar, bau tanah apek, dan rasa dingin yang luar biasa menusuk tulang. Seolah suhu di dalam warung turun drastis. Kehancuran ayahnya adalah pengakuan paling mengerikan atas semua kejahatannya. Adam terduduk lemas di lantai. Matanya melebar karena trauma. Ia telah menyaksikan bagaimana kelezatan yang diagung-agungkan di kota itu telah menelan penciptanya sendiri. Ia ditinggalkan sendirian di tengah sisa-sisa bubuk gelap, pecahan mangkuk keramik, dan tubuh ayahnya yang kini sudah hampa. Keheningan subuh yang mencekam kini menjadi saksi bisu akhir tragis dari pemilik Sari Minang. Pagi itu di sekitar pukul 6, ketika Butina terbangun dan tidak menemukan suaminya di sisi tempat tidur, ia curiga Pak Rahmat sudah pergi ke warung. Ia bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan, tetapi ia disambut oleh pemandangan yang aneh. Dapur yang biasanya ramai dan penuh aroma rempah kini sunyi sepi dan terasa dingin luar biasa. Seolah pendingin ruangan disetel ke suhu paling rendah, lantai dapur berantakan. Ikan dan sayuran berserakan di dekat pintu dan pecahan keramik putih berkilauan di dekatnya. Yang paling mengerikan, Pak Rahmat tergeletak di lantai. Butina menjerit histeris. Ia berlari ke arah suaminya, air matanya langsung membanjiri wajah. Mas Rahmat, ya Allah, Mas, kenapa kamu? Ia menyentuh tubuh suaminya, kulitnya dingin sedingin es, dan tubuhnya terasa kaku dan ringan. Seolah hanya tinggal tulang belulang, wajah Pak Rahmat membeku dalam ekspresi kengerian dan rasa sakit yang mendalam. Matanya melotot. Di sudut dapur, Adam duduk bersandar di dinding, memeluk lututnya. Ia tidak menangis, tetapi matanya kosong, memandang tanpa fokus pada pecahan keramik yang bercampur dengan bubuk merah kecoklatan. Ia dalam kondisi shock berat, trauma yang terlalu besar untuk otak anak kelas 4 SD. Jeritan Butina mengundang perhatian tetangga dan beberapa karyawan warung yang baru datang. Kekacauan pun tidak terhindarkan, polisi dan ambulan didatangkan. Polisi menyelidik, tidak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada kekerasan yang jelas, hanya ada tubuh Pak Rahmat yang aneh, kurus kering dalam sekejap, dan pecahan mangkuk keramik. Dokter forensik bingung, secara medis sulit dijelaskan.
Kasus itu akhirnya ditutup dengan kesimpulan yang mengambang. Kematian mendadak karena sebab yang tidak teridentifikasi. Pak Rahmat dimakamkan dengan prosesi yang menyedihkan. Kabar tentang kematian misterius ini menyebar cepat, diikuti dengan bisik-bisik yang mulai menghubungkan kesuksesan warung dengan hal-hal gaib, pesugihan. Warung Sari Minang tutup seketika. Butina yang kini menjadi janda dengan trauma berat dan aset bisnis yang tiba-tiba ditinggalkan, tidak mampu lagi mengurus warung itu. Keberkahan yang dulu melimpah kini terasa seperti kutukan. Ia menyadari setelah kematian suaminya, semua uang yang mereka kumpulkan terasa seperti bara panas yang membakar. Dalam beberapa minggu, warung Sari Minang berubah menjadi bangunan kosong yang angker. Etalase kaca yang dulu penuh lauk pauk lezat, kini hanya memantulkan debu dan kesunyian. Kursi-kursi plastik yang dulu diduduki pelanggan ditaruh terbalik, seolah menolak kedatangan pengunjung. Adam akhirnya dirawat oleh neneknya di kota lain, jauh dari komplek itu. Ia tidak mampu lagi tinggal di rumah yang dipenuhi bayangan ayahnya, bayangan Doni, dan bau anyir yang samar. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang ia lihat. Trauma itu terperangkap di dalam dirinya. Penduduk setempat di Jalan Seroja mulai menceritakan pengalaman-pengalaman aneh. Jika seseorang berdiri di depan warung itu di malam hari, mereka masih bisa mencium samar-samar aroma rendang yang lezat dan menggugah selera. Aroma yang sama persis saat warung itu berjaya, namun aroma itu tidak bertahan lama. Ia akan segera menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang dan bisikan samar dari dalam. Suara anak-anak yang kedinginan dan kelaparan. Mereka percaya arwah-arwah tumbal itu yang telah menyatu dengan bumbu masakan kini terperangkap di dalam bangunan kosong itu, menanti tumbal mereka selanjutnya. Warung Sari Minang telah menjadi tugu peringatan yang mencekam tentang harga dari kekayaan yang didapat secara instan. Waktu berjalan, tetapi bagi Adam, waktu seolah berhenti di pagi yang dingin di dapur warung Sari Minang. Ia kini tinggal bersama neneknya di kota yang jauh, mencoba memulai kehidupan baru. Namun meninggalkan tempat itu tidak berarti ia meninggalkan traumanya. Adam, si anak yang dulunya lincah dan bersemangat, kini tumbuh menjadi remaja pendiam dan penyendiri. Ia tidak pernah bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya dan Doni. Setiap kali ia mencoba, kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Ia tahu jika ia menceritakan tentang asap hitam, jeritan jiwa, dan mangkuk keramik, ia hanya akan dianggap gila atau lebih buruk, disalahkan karena keterlibatannya dalam kehancuran ayahnya. Trauma itu terwujud dalam satu hal sederhana namun fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Sejak hari itu Adam tidak pernah lagi bisa menyentuh masakan Padang. Ia menolak keras, bahkan menolak mencicipi hidangan yang berbau rempah kental, santan, dan cabai hijau. Jika ia melihat rendang yang pekat atau gulai kepala ikan yang kuning kemerahan, perutnya akan langsung mual. Dan ia akan merasakan kembali rasa dingin yang menusuk. "Kenapa kamu tidak mau makan, nak? Nenek sudah buat ayam gulai loh. Enak kok. Tidak sepedas masakan ibumu," kata neneknya suatu sore penuh kehangatan. Adam hanya menggeleng pelan, wajahnya pucat. "Tidak, Nek. Aku tidak suka masakan Padang. Rasanya aneh." Aneh baginya adalah eufemisme untuk mengerikan. Ia tahu kelezatan yang dipuja orang lain itu memiliki harga yang terlalu tinggi. Di lidah Adam, setiap gigitan masakan Padang terasa seperti mencicipi air mata dan nyawa sahabatnya. Ia selalu ingat bagaimana Doni memuji ayam pop yang terasa kuat banget sebelum vitalitasnya dicabut. Kehambaran yang ia rasakan dulu kini menjadi benteng spiritual yang melindunginya dari esensi kejahatan. Di benaknya ia sering bertanya-tanya apakah semua kelezatan yang dicintai orang-orang di luar sana menyimpan rahasia gelap. Apakah kelezatan yang sempurna itu adalah ilusi yang diciptakan untuk menipu indera? Ia tahu jawabannya terletak pada sepotong ayam pop dingin dan mangkuk pecah di dapur. Bertahun-tahun berlalu Adam dewasa memilih hidup sederhana, bekerja sebagai seorang kurir, jauh dari hiruk-pikuk kuliner dan bisnis mewah. Ia belajar untuk hidup dengan makanan yang tawar, hambar, dan minim rasa. Makanan yang ia yakini jujur dan tidak meminta tumbal. Suatu hari ia kembali ke komplek lama untuk mengunjungi makam Doni. Ia memberanikan diri melewati Jalan Seroja. Warung Sari Minang masih berdiri di sana.
Bangunan itu kini benar-benar kosong. Dindingnya kusam dan catnya mengelupas. Pintu dan jendelanya tertutup rapat oleh papan kayu yang sudah lapuk. Ia terlihat seperti tengkorak dari kejayaan masa lalu. Adam berhenti di seberang jalan. Angin bertiup kencang dan untuk sesaat ia menciumnya. Aroma rendang yang sangat lezat, wangi rempah yang begitu kuat dan menggoda, seolah-olah warung itu baru saja dibuka. Aroma yang sama pernah membuat ayahnya kaya raya dan Doni meninggal. Adam merasakan bulu kuduknya merinding. Ia mendengar bisikan samar dari dalam bangunan itu, suara anak-anak yang kini tidak lagi menangis, melainkan memanggil dengan nada yang dingin dan lapar. Ia segera pergi. Ia tidak ingin lagi menjadi saksi, apalagi menjadi tumbal. Adam kini mengerti, rasa terlezat di dunia pun bisa menyimpan kengerian yang paling jahat. Kekuatan terbesar yang ia miliki adalah lidahnya yang tawar, yang tidak pernah terbuai oleh kelezatan yang menipu. Baginya, Sari Minang adalah pengingat abadi bahwa di balik senyum paling ramah dan hidangan paling lezat, terkadang tersimpan perjanjian yang gelap, dingin dan mematikan. Ia membawa warisan trauma itu seumur hidupnya, seorang pria yang selamanya tidak bisa menikmati kelezatan, karena ia tahu persis harga dari kelezatan yang sempurna. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.